Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam harmoni untuk kita semua. Di pagi hari ini saya atas nama Suherman mencoba untuk memaparkan materi pendidikan Pancasila dengan submaterinya adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Jika kita berbicara tentang ideologi, maka secara aksiologinya ideologi itu berasal dari kata idea dan logos, di mana kata idea itu merupakan atau artinya adalah gagasan, konsep, pengertian, dasar, cita-cita. Sedangkan logos adalah ilmu atau ilmu pengetahuan. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu mengenai pengertian dasar dan ide. Di mana definisi ideologi itu berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan hidup. Pengertian ideologi menurut beberapa ahli, salah satunya adalah Gunawan Setiardja, di mana menurut Gunawan Setiardja, ideologi itu adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman cita-cita hidup. Sedangkan menurut Sujono Sumargono menyatakan bahwa ideologi itu adalah sekumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan menyeluruh sistematis yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, dan agama. Ada beberapa fungsi ideologi, salah satunya adalah sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai bersama dengan kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, sebagai pemersatu masyarakat dan juga menjadi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian, fungsi ideologi adalah sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual menurut Cahyono 1986. Kemudian, sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua atau founding father menuju generasi muda. Founding young, dimana yang kelima adalah sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dan mencapai tujuan menurut Hidayat 2001. Kemudian beberapa macam ideologi yang ada yang dianut oleh bangsa-bangsa di dunia, yang salah satu adalah beberapa macam, yaitu liberalisme, fasisme, sosialisme, dan komunisme. Atau ideologi liberalisme itu pemikiran atau kebebasan individual. Latar belakangnya sebagai respon terhadap kekuasaan negara yang absolut dan otoriter yang membatasi kekuasaan dan hak-hak warga negaranya. Landasannya adalah, pada hakikatnya, manusia itu adalah baik dan berbudi, tanpa harus diterapkan aturan-aturan ketat yang bersifat mengekang. Ciri-ciri ideologi liberalisme adalah kebebasan sebesar-besarnya bagi setiap individu, penolakan terhadap pembatasan terutama dari pemerintah dan agama, ekonomi pasar relatif bebas. Kemudian ideologi fasisme itu adalah inti pemikirannya credere obediere combater, yaitu yakinlah, tunduklah, dan berjuanglah. Latar belakang perkembangan faham yang dipraktikkan di Italia pada tahun 1922 sampai 1943, yaitu pada saat Benito Mussolini menjabat sebagai Perdana Menteri fasis di Italia, dilakukan awalnya untuk melawan anarkisme dan komunisme. Landasannya adalah negara dan pemerintah harus bertindak tegas agar ditakuti oleh masyarakat atau rakyatnya. Intinya, negara diperlukan untuk mengatur masyarakat. Ciri-cirinya, kekuasaan dipegang oleh pemerintah yang dapat berupa koalisi sipil, militer, partai yang berkuasa pada saat itu, kemudian rakyat diperintah dan diintimidasi agar patuh kepada negara. Kemudian pemerintah mengatur segala yang boleh maupun tidak boleh dilakukan oleh masyarakat atau rakyatnya. Kemudian ideologi sosialisme itu inti pemikiran adalah kolektivitas, kebersamaan, dan gotong royong. Latar belakangnya menentang adanya kepemilikan pribadi yang timbul akibat kapitalisme dan eksploitatif, dan menyokong pemakaian milik pribadi tersebut untuk kesejahteraan umum. Landasannya adalah masyarakat dan juga negara adalah suatu pola kehidupan bersama. Kemudian ciri-cirinya, kesamaan kesempatan bagi semua orang, penghapusan sebagian besar hak milik pribadi dan negara. Kemudian negara itu tanpa strata, tanpa kelas dia. Kemudian ada ideologi komunisme, di mana inti pemikiran adalah perjuangan kelas dan penghapusan kelas-kelas di masyarakat, sehingga negara hanya sasaran antara. Latar belakangnya Manifest der Kommunisten yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manuskrip politik yang pertama kali diterbitkan pada tanggal 21 Februari 1948. Landasan adalah penolakan kondisi masa lampau, di mana analisa yang cenderung negatif terhadap situasi dan kondisi yang ada. Resep perbaikan untuk masa depan dan rencana tindakan jangka pendek yang memungkinkan tercapai tujuan yang berbeda. Ciri-cirinya, kesamaan kesempatan bagi semua orang, penghapusan seluruh hak-hak milik pribadi dan negara tanpa strata dan tanpa kelas, pemerintahan yang otoriter. Kemudian di sini kita akan berbicara tentang Pancasila sebagai ideologi, di mana
negara Indonesia adalah satu-satunya negara yang menganut paham Pancasila sebagai ideologinya. Pancasila sebagai ideologi artinya cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur serta nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi terbuka mempunyai beberapa sifat yang salah satunya adalah terbuka, di mana nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat, istiadat asli dan budaya religius masyarakatnya, kemudian menerima reformasi atau perubahan. Penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanah rakyat. Kemudian ada yang bersifat komprehensif, mengakomodasi nilai-nilai dan cita-cita yang bersifat menyeluruh tanpa berpihak pada golongan tertentu. Kemudian, negara mengakomodasi berbagai idealisme yang berkembang di masyarakat yang bersifat majemuk. Kemudian, mengapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi nasional? Karena pada dasarnya, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan nilai falsafah dasar dan rasional. Teruji kokoh dan kuat sebagai dasar negara. Kemudian nilai Pancasila itu sesuai dengan budaya Indonesia, mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat yang majemuk dan beragam. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama kan tentu kita berbicara tentang kelebihannya, di mana kelebihannya satunya adalah dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih adil dan makmur. Yang kedua merupakan jalan tengah antara ideologi liberal dan komunis, memberi inspirasi akan tata masyarakat yang bebas, menjadi sumber etik sosial, kemudian sebagai instrumen politik dan melihat kinerja pemerintah dan untuk melawan ketidakadilan sosial dan segala manifestasinya. Kalau berbicara tentang kelebihan, tentu kita akan berbicara tentang kekurangan, di mana kekurangan daripada Pancasila sebagai ideologi adalah memberi kesempatan kebebasan yang cenderung menjadi anarki. Adanya kemungkinan maksudnya kepentingan neoliberal terlalu normatif, kemudian dianggap tidak jelas karena hanya mengambil jalan tengah di antara komunis dan liberal. Pancasila justru membuat bangsa mengambil keburukan liberal dan komunis secara bersama-sama. Dari sekian pemaparan saya, mungkin ada yang belum bisa dipahami dan ada yang bisa dipahami, karena memang segala kebenaran itu bersifat datang dari Allah, Tuhan pencipta segala alam. Kemudian salahnya itu datangnya dari saya. Demikian dan terima kasih pemaparan singkat dari saya. Salam harmonis, salam sejahtera untuk kita semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.